Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Jemaat Bukit Muria, tanggal 21 Maret 2021, golongan anak tanggung. Hari ini Kak Geta akan ditemani oleh Kak Yoni dan Kak Ruth. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik semua sehat kan? Yeay, semua sehat. Apa? Ada yang sakit? Kak Ruth dan Kak Yoni doakan semoga lekas sembuh ya. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap, kita berdiri, kita akan bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tahu gerakannya? Tahu. Adik-adik masih berdiri, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 318, Terang Matahari bait 1 dan 5. Hai Kak. Saat teduh, siapkan hati dan pikiran dan sikap untuk beribadah. Sebentar lagi, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita berdiri lagi ya, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 177 di Pintumu Ku Datang. Adik-adik ingat gerakannya? Ingat. Hai Kak. Kita mau doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau masih membangunkan kami. Tuhan, sekarang kami akan segera ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik berdiri, kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Ingat ya, ayo Kak Yoni. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Mendengarkan firman Tuhan. Kak Ruth dan Kak Yoni mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan ke dalam firman Tuhan. Untuk itu kita ambil dulu Alkitabnya. Lalu kita buka dari Matius 20 ayatnya yang pertama sampai ke-16. Matius 20 ayat yang pertama sampai ke-16. Kalau sudah dibuka, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat berkumpul melalui secara virtual ini untuk beribadah dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan baca firman-Mu, bimbing kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak akan membacakannya, adik-adik juga baca juga ya di rumah. Oke. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti yang tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir. Ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan, amin. Ya tuh adik-adik, cerita ini Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya dahulu kala, di mana ada seorang murid Tuhan Yesus mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa sih upah kami ketika mengikut engkau?" Untuk menjawab hal itu, Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan, yaitu orang-orang upahan di kebun anggur tadi. Ya, seorang bapak pemilik kebun anggur yang memiliki luas begitu luasnya. Sehingga butuh banyak pekerja agar kebun anggur itu dapat memproduksi anggur yang baik. Untuk melakukannya, bapak itu nggak mungkin kerja sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Maka pagi-pagi hari sekali, bapak itu jalan menuju ke tempat di mana orang-orang yang siap bekerja mencari pekerjaan. Ditemuilah orang-orang itu dan berkatalah si bapak ini, "Kalian mau nggak bekerja di kebun anggurku?"
Aku akan memberikan 1 dinar jika kamu mau bekerja bagiku selama 1 hari. Dan semua pekerja itu setuju. Ya, kami mau Pak. Kami pergi sekarang juga. Akhirnya mereka pergi ke kebun anggur bapak ini. Nah, melihat begitu luasnya tadi kebun anggur itu, sang bapak juga masih mikir, kayaknya masih banyak kerjaan yang dapat dikerjakan. Melihat hal itu, bapak itu kembali lagi berjalan. Kira-kira tadi jam 9 pagi, berjalan menyusuri jalan-jalan. Dilihatlah ada beberapa orang yang sedang terduduk dan tidak melakukan apa-apa. Diajaklah orang itu untuk bekerja di kebun anggur sang bapak ini. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja di kebun anggur bapak ini. Nah, dan mereka pun pergi langsung kembali langsung bekerja di kebun tersebut. Melihat hal itu, kayaknya si bapak juga masih membutuhkan banyak orang karena sangat luas. Berjalan lagi dia sepanjang jalan menuju ke pasar. Sepanjang jalan itu si bapak melihat lagi, kok ada orang yang cuma diem-diem aja siang hari begini. Akhirnya disamperin sama bapak ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami nggak punya pekerjaan dan orang nggak mau mengupah kami, dibilangnya. Ya udah, kalau gitu kamu kerja di kebunku saja. Aku akan memberikan sesuai dengan apa yang pantas kamu dapatkan. Mendengar hal itu, bahagia mereka dan pergi bekerja di kebun bapak itu dengan penuh sukacita. Dan di jam 5 sore tadi yang terakhir, di 5 petang, si bapak jalan lagi kembali. Jalan dan melihat lagi sekumpulan orang yang udah sore, udah lemas, pusing, ada yang lusuh, ada yang cemberut, ada yang kebingungan, dan dilihat lagi. Apa yang kamu kerjakan? Kok saya melihat kamu hanya duduk-duduk aja di sini? Dijawab lagi seorang dari mereka, ya, karena tidak ada orang yang mengupahkan kami. Tidak ada orang yang mau mengupahkan kami. Sehingga kami nggak tahu kami harus apa. Kami sudah lapar, nggak punya penghasilan. Mendengar hal itu, si bapak ini kembali menawarkan pekerjaan. Ya udah, kamu pergilah ke kebunku sekarang juga. Aku akan memberikan sesuai dengan sepantasnya, yang sesuai dengan apa yang telah kau lakukan di kebunku nanti. Mendengar hal itu, orang-orang itu langsung bergegas ke kebun anggur bapak ini. Nah, hari sudah mulai gelap, waktunya pembagian upah. Dipanggillah mandor. Mandor ini yang memperhatikan para pekerja. Dipanggillah mandor-mandor ini untuk memberikan dinar atau upah yang telah disepakati 1 dinar sehari. Dipanggillah yang datang terakhir, yang 5 petang. Berurut 5 petang, 3 petang, jam 12 siang, jam 9 pagi, dan yang paling terakhir jam 5 sore. Datang yang tadi jam 5 petang diberikan 1 dinar. Begitu pula jam 3 petang, 1 dinar. Jam 12, 1 dinar setiap orangnya. Jam 12 tadi udah 1 dinar, jam 9 1 dinar. Dan yang terakhir, jam 5 pagi, pekerja-pekerja ini melihat mereka yang baru datang tadi dikasih 1 dinar, mereka bahagia. Aku pasti dapat lebih karena aku bekerja lebih keras daripada mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka sangat kecewa. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah-marah kepada sang mandor. Sang mandor tidak menghiraukan, kepada tuannya langsung. Apa-apaan ini? Kami cuma dapat 1 dinar. Tapi kok sama ya sama mereka yang baru datang ini. Baru kerja 15 menit, dapat 1 dinar. Saya sama teman-teman saya dari 5 pagi. Udah panas-panasan, udah banyak yang telah kami lakukan. Kenapa kami cuma dapat 1 dinar? Apa yang dikatakan tuannya? Apa yang dikatakan si bapak ini? Tadi kan kita udah sepakat. 1 orang mendapatkan 1 dinar sehari. Kalau saya membantu mereka, mencari mereka, mengajak mereka ke kebun saya,
Itu kan hak saya, karena kebun ini kebun saya, dan saya bebas untuk mengajak siapapun datang ke kebun ini untuk bekerja. Dan saya menawarkan sesuai dengan sepantas apa yang mereka lakukan. 1 dinar, itu udah pantas buat mereka. Dan mereka senang menerimanya. Kenapa kamu marah-marah kepada saya? Irikah kamu? Atau kamu tidak senang saya berbuat baik, dibilang si bapak itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini, kita diajarkan untuk tidak membanding-bandingkan adik-adik. Setiap orang memiliki berkat. Kak Geta memiliki berkat, adik-adik punya berkat, bisa bernyanyi, bisa menari, bisa bercerita, bisa mengajar. Ada apa lagi? Pintar matematika. Semuanya kita diberikan berkat masing-masing oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberikan berkat secara cuma-cuma. Dan kita mampu melakukan segala sesuatu, itu bukan karena kita kuat adik-adik. Karena itu semua anugerah Tuhan. Tuhan memperbolehkan kita melakukan segala sesuatu demi kemuliaan namanya. Agar setiap orang bisa mengerti betapa kasihnya, betapa baiknya kasih Tuhan itu ke semua orang, tidak cuma kita. Nah, tetapi kita terkadang suka melupakan itu. Contoh, misalnya sebagai kakak dan punya seorang adik, tiba-tiba mama atau papa datang bawa makanan. Kakak Geta dapat makanan yang lebih banyak daripada adik Kak Geta. Oh, kebalik. Kakak balik deh. Adik kakak Geta dapat makanan lebih banyak. Kak Geta cuma dapat sedikit. Kak Geta ngomel-ngomel dong. Ih, kok adik dapat lebih banyak? Aku sedikit. Ya, seorang ibu atau seorang ayah atau seorang orang tua, mereka mengerti apa yang kita butuhkan. Si adik masih dalam pertumbuhan, berarti harus makan lebih banyak. Sedangkan Kak Geta sudah banyak, jadi nggak usah makan banyak-banyak. Nah, itu menurut orang tua. Jadi, kita diberikan berkat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan kita nggak boleh ngebanding-bandingin, karena di mata Tuhan, kita semua sama. Dan yang terakhir, kita tidak boleh iri apa yang dimiliki orang lain. Berbahagialah, sebab orang lain bahagia memiliki itu. Sehingga kita dapat saling bertukar kasih. Jadi adik-adik, jangan pernah membanggakan diri sendiri, berlaku sombong, angkuh, tidak. Aku bisa nari lebih baik. Dia narinya jelek, ketawain aja yuk. No, jangan seperti itu. Kalau kalian dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan ada teman atau adik kalian atau kakak kalian masih butuh bantuan, bantulah mereka seperti Tuhan membantu kita dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, dan jangan lupa untuk tetap berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini menceritakan kisah seorang bapak pemilik kebun anggur. Bapak pemilik kebun anggur baik sekali ya. Sama seperti Tuhan juga sudah baik kepada kita. Nah, Tuhan mau mengajak kita bermurah hati kepada sesama. Gimana kah caranya? Kalau misalnya teman adik-adik ada yang nilainya lebih bagus, tidak boleh iri. Atau kalau nilai adik-adik lebih bagus dari teman adik-adik, jangan sombong ya. Dan kalau pelajaran adik-adik susah, adik-adik tidak boleh menyerah. Karena Tuhan sudah memberikan kita akal dan hikmat. Jadi adik-adik tetap semangat, belajar dan mengejar cita-cita. Untuk merespon firman, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang, bait 1. Hai Kak.
Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan, negara kami Indonesia yang sedang menghadapi begitu banyak bencana. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami agar tetap kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Presiden dan semua orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan sehingga mereka dapat melakukan pemerintahan dengan sebaik mungkin dan juga mengeluarkan kebijakan dengan sebijak mungkin ya Tuhan. Bimbing mereka, berilah mereka kebijaksanaan sehingga kami warga dapat merasakan ketenangan dan hidup dengan damai ya Tuhan. Tuhan juga berkati para polisi, para tentara TNI ya Tuhan, dan juga setiap orang yang menjaga kesatuan negara kami, kenyamanan negara kami, dan keamanan negara kami. Tuntun mereka dimanapun mereka berada, lindungi mereka, berikanlah mereka kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk warga kami dimanapun mereka berada. Berilah mereka kesehatan ya Tuhan, terlebih di masa pandemi seperti ini. Engkau yang mampu menjaga mereka, Engkau yang mampu memperhatikan mereka. Tuntun mereka di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami, papa, mama, dan juga kakak dan adik-adik kami. Berilah mereka kesehatan ya Tuhan, jaga mereka ya Tuhan, sehingga kami dapat tetap bersekutu di keluarga kecil ini, demi kemuliaan nama-Mu, sehingga kami nantinya dapat bertumbuh, berkembang, menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga kami ingin berdoa bagi gereja kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu melindungi mereka ya Tuhan dalam pelayanan, yaitu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, karyawan, dan juga kakak layan, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan ya Tuhan. Tuntun mereka, lindungi mereka, jaga mereka, sehingga kami dapat terus mendengarkan firman-Mu setiap minggu, agar kami dapat tumbuh dan berkembang dan juga berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami. Kami sangat merindukan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami rindu bersekutu, kami rindu bermain bersama-sama dengan mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terlebih juga bagi teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Tuhan mau menjamah mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka sehingga suatu saat nanti kami dapat berkumpul bersama-sama lagi bersekutu demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kakak layan kami di setiap kesibukan yang mereka lakukan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, apa yang mereka rindukan. Engkau berkati kakak layan kami sehingga kakak-kakak layan kami dapat melayani kami lebih baik lagi ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu tentunya. Begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan, tetapi kami tahu Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Pada masa pandemi ini, persembahan tidak diberikan secara tunai. Jadi persembahan dikirimkan melalui link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Untuk QR code-nya tertera di layar. Untuk lagu persembahan, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, letakkan tangannya di depan dan ucapkan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah akan segera berakhir. Karut ingin mengingatkan dalam rangka perayaan Paskah akan ada lomba yang dapat adik-adik ikuti setelah ibadah IHMTA ini selesai. Untuk anak kecil, lombanya menghias telur Paskah. Setelah telur Paskah sudah jadi dihias, dapat difoto lalu dikirimkan ke masing-masing koordinator sektor. Minta bantuan papa mama ya. Untuk koordinator sektor tertera di layar. Dan untuk anak tanggung akan ada lomba cerdas cermat Alkitab. Lomba cerdas cermat dilakukan secara online. Untuk link lombanya akan dikirimkan oleh koordinator sektor. Dan untuk pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada saat ibadah perayaan Paskah tanggal 4 April nanti. Cukup sekian infonya. Adik-adik, untuk menutup ibadah, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 271 bait 1, Cinta Akan Yesus. Adik-adik berdiri. Eka. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Pajak Sorga, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami menjadi sosok pribadi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, sehingga kami dapat membagikan berkat yang telah kami dapatkan melalui anugerah-Mu, melalui kemurahan-Mu kepada orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Bimbing kami menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang penuh sukacita, penuh syukur di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Bimbing kami terus ya Tuhan untuk tetap berkembang, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, masih banyak yang kami ingin doakan, tetapi kami tahu Engkau mengetahui kebutuhan kami. Berkati kami selama seminggu ke depan, lindungi kami, berikan kami kesehatan di masa seperti ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih.